Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran bersama Siti Kalinah untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Teman-teman, topik kita kali ini adalah persepsi sebagai inti komunikasi. Kita mulai saja dengan persepsi. Tapi saya mau bertanya ya kepada teman-teman ya. Teman-teman, persepsi Anda tentang persepsi Anda tentang Prabowo gimana? Tegas, Bu. Tegas. Kalau Ganjar? Ganjar dia bagus komunikasinya. Bagus komunikasinya. Kalau Mahfud? Kalau Pak Mahfud dia tegas dihukum. Tegas dihukum. Kayaknya Abil suka nonton itu ya, berita-berita ya. Ya. Prabowo tegas, Ganjar bagus komunikasi, dan Mahfud itu bagus di masalah hukum gitu ya. Nah tadi itu Abil telah mempersepsi 3 orang calon presiden, 2 orang calon presiden dan seorang wakil presiden ya. Persepsi, dari mana sih sampai tahu persepsi gitu. Abil apa sampai tahu dari mana coba? Abil kan gak kenal kan? Enggak. Gak kenal, Abil gak kenal ketiga-tiganya. Tapi bisa mempersepsi, dari mana coba? Dari media ya. Dari media, karena Abil nonton kali ya? Ya. Nonton, baca surat kabar gak Abil? Ya. Baca surat kabar gak? Baca ya. Baca surat kabar. Nah, kita bisa mempersepsi, Abil bisa mempersepsi Prabowo, Ganjar Pranowo dan Mahfud karena dia baca gitu. Juga nonton TV. Tapi kalau nggak baca, nggak nonton dan nggak kenal, nggak bisa mempersepsi gitu ya. Nah, sekarang apa sih persepsi itu? Ya, kita mulai ya dengan persepsi. Teman-teman, ada sebuah komunikasi yang efektif itu tadi kan ingat ya, menciptakan sebuah kesamaan makna di antara para pelaku komunikasi. Jadi kita harus menyamakan persepsi ya, meskipun pada dasarnya boleh jadi persepsi itu nggak sama dan itu sah-sah saja gitu ya. Tapi apa sih persepsi itu gitu ya? Persepsi itu adalah proses yang memungkinkan suatu organisme kayak kita ini menerima dan menganalisis informasi gitu ya. Ini menurut Brian Fellows ya. Menurut Kenneth Serena dan Edward Budaken dari Mulyana, persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Ya, karena tadi menerima informasi gitu ya, menerima informasi. Kita lanjut dengan pemahaman persepsi berikutnya. Persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi kita. Nah, ini di kelas ini teman-teman itu banyak sekali stimulus saling stimulus itu saling menerpa kita gitu ya, menerpa kita gitu. Ada baju merah, ada baju hijau, ada rambut yang dicat gitu ya. Nah, itu memperlihatkan kepada kita untuk kita persepsi. Lalu semua yang tampil di depan kita itu sebagai stimulus gitu ya, itu sama kita diberi makna. Jadi memberi makna pada stimuli indrawi ya. Jadi dari mana nih stimuli indrawi ini? Nanti kita lihat ya. Karena persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan yang baru. Kita udah mulai lihat ada kata kunci yang namanya sensasi ya. Menurut Desiderato, persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkannya. Jadi kita bisa mempersepsi seseorang, sebuah peristiwa gitu ya, atau menghubung-hubungkan peristiwa satu dengan yang lainnya lalu kita persepsikan. Kita sekarang lagi musim-musimnya pemilihan umum gitu ya. Kita bisa mengaitkan bagaimana proses ini member-member politik itu nggak apa-apa ya gitu. Member-member politik itu nggak apa-apa. Kita proses pencalonan
pencalonan presiden dan wakil presiden gitu ya. Kita bisa kait-kaitkan dan kita akhirnya bisa mempersepsi situasi politik saat ini gitu ya. Kita menghubung-hubungkan satu dengan yang lainnya ya. Dan masih ada berikutnya adalah persepsi itu berasal dari kata kunci dari persepsi itu adalah sensasi gitu. Dimulai dengan sensasi. Jangan samakan pengertian sensasi itu dengan kata-kata sehari-hari kita. Kamu mau cari sensasi gitu. Seperti minta perhatian. Memang iya sih, tapi minta perhatian. Tapi yang kaitan dengan sensasi secara psikologis ini adalah penginderaan. Penginderaan itu. Indera kita ada 5 kan? Kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita meraba gitu. Itu adalah sensasi. Kita bisa tahu loh kalau api itu panas gitu. Itu akibat kita menyentuhnya. Kita bisa mengetahui itu seseorang itu cantik, cabai itu pedes gitu ya. Karena apa? Kita merasakan dan kita bisa melihat gitu ya. Maka itu adalah sensasi. Jadi persepsi dimulai dengan sensasi. Tadi Abil mengatakan Prabowo tegas. Oh karena Abil mendengar kan dari kata-katanya gitu ya. Atau mungkin kata orang lain juga. Prabowo itu tegas mungkin. Nah bisa aja dari dengar, gara-gara kita mendengar, gara-gara kita menonton, tapi kita tidak pernah kena gitu. Tapi kita punya pengalaman tentang itu gitu ya, punya pengalaman tentang itu. Jadi kata John Locke nih yang ada dalam buku Jalaluddin, there is nothing in the mind except what was first in the sand. Sesungguhnya di kepala kita tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi setelah kita melakukan sensasi, mendengar, melihat, meraba, mencoba, maka kita bisa jadi tahu itu seperti apa gitu. Pedas, panas, enak, cantik gitu ya. Nah ya, bagus, jelek, tegas, pintar bicara dan lain sebagainya. Itu dengan sensasi. There is nothing in the mind except what was first in the sand. Nggak ada apa-apa di kepala kita kecuali ketika kita melakukan sensasi. Nah semua itu dari persepsi. Yang kita persepsi itu ada 2. Bisa yang dipersepsi itu objek, ya lingkungan fisik. Lingkungan fisik bernyawa enggak? Bil, lingkungan fisik bernyawa enggak? Ruang fisik bernyawa enggak yang maksudnya ada kursi, ada lemari enggak? Kalau sama kita dia ditendang, dia melawan enggak? Enggak gitu. Dia punya perasaan enggak? Enggak. Tapi kalau Abil nendang Zedan protes enggak? Zedan protes gitu ya, marah gitu ya, punya perasaan gitu ya, punya emosi gitu ya. Jadi kan beda kan? Mempersepsi benda fisik dengan persepsi sosial. Saya misalkan, saya bisa dipersepsi beda-beda loh oleh setiap orang. Jadi ketika saya bilang ke mahasiswa saya ya, kepada Zidan, Abil, tolong ya tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Misalkan besok pukul 3 sore. Di mana? Di suatu tempat misalkan, atau ke rumah saya, boleh-boleh saja misalnya. Atau misalnya lewat email gitu ya. Atau sekali-sekali kita pengen ketemu lah misalkan di mana gitu ya. Atau misal tadi saya katakan di rumah. Teman-teman yang datang tepat waktu, itu saya suguhin, saya kasih kopi. Sebagaimana tadi saya dikasih kopi sama Rehan gitu ya. Dikasih kopi. Terus teman-teman bilang, ya asik ya, Bu Lili baik banget gitu ya, baik banget gitu. Tapi yang ngumpulinnya besok-besok sama sayanya agak sedikit galak gitu, jutek gitu ya. Orang bilang, sebel ya, Bu Lili beli jutek. Nah, saya orang yang sama dipersepsi oleh orang-orang yang beda, bisa beda. Karena apa? Pengalaman gitu, pengalamannya. Dia mengatakan saya baik karena pengalaman saya, ada teman dengan saya baik. Dia mengatakan saya jelek karena saya jutek karena memang pengalamannya tidak bagus. Jadi begitu ya, persepsi itu ya bisa, kalau kepada manusia itu bisa beda-beda. Atau teman-teman mempersepsi dosen, kebetulan dosennya lagi bete gitu. Terus jutek gitu ya, sebel ya udah jutek gitu. Tapi suatu saat, enggak dia mah baik. Nah beda kan. Nah jadi persepsi itu juga diperoleh dari pengalaman kita ya. Dengan sensasi dan pengalaman kita. Bagaimana kita mempersepsi itu gitu ya. Jadi kalau terhadap manusia mah ada risikonya gitu ya. Gitu. Dan itu adalah perbedaan persepsi sosial ya dan persepsi fisik gitu. Kalau persepsi kepada objek yang tidak bernyawa tuh itu lebih aman. Ya lebih aman dan akan sama gitu ya. Kita sepakatkan, oh ini kursi ini warnanya biru kan? Ya biru, tidak akan mengatakan putih gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah,
setiap orang beberapa prinsip dan dalam persepsi sosial. Setiap orang memiliki gambaran berbeda mengenai realitas sekelilingnya, gitu ya. Perbedaan persepsi ini dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya persepsi berdasarkan pengalaman. Itu kan tadi sudah kan, persepsi berdasarkan pengalaman, ya. Jadi mempengaruhi sekali pengalaman kita. Selanjutnya adalah persepsi bersifat selektif, ya. Dimanapun kita berada, kita akan dihadapkan pada banyak sekali rangsangan indrawi, ya. Bila kita harus menafsirkan setiap rangsangan tersebut, maka kita bisa repot, bahkan ya agak gila kalau seluruh mempersepsi semua. Dan atensi adalah faktor utama yang menentukan selektivitas. Jadi kita milih, ya, kita milih. Coba kita lihat misalkan sama-sama teman-teman kita ke Trans Studio Mall misalkan, ya. Ini mau bercerita mengenai persepsi itu selektif, ya. Nah, kita misalnya pergi ke mall. Udah pergi ke mall, di sekitar kita ada banyak ini. Kalau masuk ke mall, ada wangi makanan dari food court, ada wangi roti-rotian, ada wanita cantik yang lewat dengan baju bagus, ada sepatu bagus dipajang, gitu ya. Ada cowok cakep gitu ya. Wah, itu semua stimulus yang bisa mempengaruhi kita. Kita mau mempersepsi yang mana? Kita akan milih kan? Jadi selektif. Kalau Abil mau mempersepsi apa? Kalau lagi di mall tadi ada banyak, ada bau makanan, ada sepatu yang ditawarkan, ada gadis cantik, ada pakaian bagus, ada jaket bagus, macam-macam deh. Makanan. Karena apa coba? Lapar. Ya, jadi selektivitas juga itu, kalau kita lapar, yang persepsi kita adalah makanan. Gitu kan? Nah, ini adalah selektif. Selektif ya. Jadi sesuai dengan atensi kita pada saat itu, kita kondisinya sedang apa? Lapar ya pasti makanan deh gitu. Enggak peduli deh ada gadis cantik juga, pokoknya kalau lagi lapar gitu ya. Nah, itu adalah yang selektif. Tadi dikatakan di sini nih, faktor biologis karena lapar, itu bisa mempengaruhi ya. Ini dari faktor internal yang mempengaruhi persepsi. Atau kita juga akan persepsi, misalkan tadi ketika jalan-jalan di mall itu ada 4 cewek misalkan ya, yang tinggi, pendek, kurus, sehat, sakit, lelah, kurang penglihatan. Nah, ini semua itu bisa ini. Kita akan mempersepsi sesuatu yang beda dengan yang lain. Gitu ya, akan beda dengan yang lain. Jadi ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi secara biologis itu lapar dan haus, fisiologis itu tinggi, pendek, kurus, sehat, dan seterusnya. Faktor sosial budaya itu agama, pendidikan, status, dan psikologis itu motif, kemauan, keinginan, dan pengharapan. Coba kita lihat di prakteknya ya. Faktor yang mempengaruhi atensi. Kita lihat berikutnya adalah, nah, faktor eksternalnya begini. Kalau kita sedang jalan, kita melihat ada iklan billboard yang pakai lampu dan itu lampunya terus bergerak, gitu ya. Di situ ada banyak lagi iklan, maka kita akan melihat yang mana, yang bergerak atau yang iklan billboard yang diam, yang tidak bergerak, adalah lampu-lampu. Yang bergerak. Sesuatu yang bergerak itu pasti akan lebih menarik perhatian gitu ya. Ini iklan apa gitu ya. Pokoknya pasti sesuatu yang bergerak gitu ya. Atau misalnya kita melihat ada perempuan-perempuan tinggi-tinggi semua, satu orang paling pendek. Kita lihatnya akan kemana? Yang pendeknya. Atau misalkan semua baju hitam, satu baju merah. Mana yang mau dilihat? Yang baju merah gitu ya. Itulah biasanya atensi kita kepada hal itu gitu ya. Atau kita juga bisa melihat perhatian kita adalah kepada hal yang baru gitu ya, kepada yang baru atau kepada hal yang terus diulang-ulang, kepada hal yang terus diulang-ulang. Itu adalah bagian dari kita faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi kita ya. Dan berikutnya adalah persepsi itu bersifat dugaan. Tadi yang pertama adalah persepsi itu bersifat selain sebelum selektif itu apa? Yang tadi sebelum selektif itu apa? Berdasarkan pengalaman.
Ya, berdasarkan pengalaman, persepsi bersifat selektif, kita menentukan mana yang mau dipersepsi segitu banyak stimulus. Yang ketiga adalah persepsi bersifat dugaan. Gitu ya. Bersifat dugaan. Oleh karena data yang diperoleh mengenai objek lewat penginderaan tadi kan sensasi gitu ya, tidak pernah lengkap. Jadi persepsi seringkali kita menyimpulkan saja gitu. Misalnya kalau 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 misalnya seseorang dikatakan orang itu baik, pintar, maka seringkali kita menyimpulkan orang itu bagus aja semuanya gitu ya. Orang kan gitu kan, akhirnya ya pasti dia bagus ya dalam hal-hal lainnya juga gitu ya. Itu bisa aja dugaan gitu ya. Oleh karena itu informasi yang lengkap tidak pernah tersedia. Dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang lengkap lewat penginderaan. Dan kita harus mengisi ruang yang kosong untuk melengkapi gambaran itu dan menyediakan informasi yang hilang. Ya, bersifat dugaan. Berikutnya adalah persepsi bersifat kontekstual. Ya, kontekstual sesuai dengan konteksnya gitu ya. Rangsangan atau stimuli dari luar diorganisasikan. Diorganisasikan itu dikelompokkan sebagai sebuah himpunan-himpunan. Jadi ketika kita melihat seseorang atau objek suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif dan pengharapan juga mengenai persepsi kita. Coba kita lihat ya, contoh yang ini nih. Ya, persepsi bersifat kontekstual. Di situ ada angka 11, 12, 13, 14. Ada A, B, C, D. Teman-teman suka lihat ya ini di mobil gitu ya, di plat mobil ya. Sama semua 13, kita menuju ke angka 13. Tapi ketika angka 13 dia berderet di antara angka-angka 11, 12, kita baca pasti 13. Tapi ketika dia berderetnya di huruf, pasti kita otomatis akan baca B. Kita tidak pernah misalkan 11, 12, B, 14, enggak mungkin. Karena persepsi kita tanpa harus kita berpikir lagi 11, 12, 13, 14. Jadi si 13 itu adalah sesuai dengan konteksnya dia. Gitu ya. Tapi ketika dia ada di depan belakangnya itu adalah abjad, A, B, C, D, maka si 13 itu menjadi B. Gitu ya. Teman-teman selalu begitu kan mengasosiasikan gitu ya. Makanya teman-teman kalau pengen kita dipersepsi sebagai anak baik, anak soleh, makanya kita beradalah di antara orang-orang yang soleh gitu. Kalau kita berada di anak-anak berandalan padahal kita baik, pasti kita sama gitu ya. Nah kayak gini nih ya, dalam satu konteksnya sama ya. Berikutnya kita lihat gambar ini. Ini sebagai percobaan. Zedan ini gambar apa? Orang berdua. Orang berdua sedang berhadapan. Kalau Abil, gambar apa? Sama. Boleh nggak kalau saya katakan ini adalah vas bunga? Oh iya benar. Boleh kan? Ketika kita melihat yang hitam, ya warna hitam itu di sini yang hitam, maka kita melihat dua orang yang sedang berhadap-hadapan, gitu ya. Tapi kalau saya melihat itu yang putih, ini mah ada vas bunga, boleh nggak? Dua-duanya betul nggak? Betul. Dari mana kita melihat kan? Dari mana kita melihat? Kalau buat saya mah ini mah vas bunga dah, gitu. Ya boleh-boleh aja dan tidak bisa disalahkan. Karena saya melihat itu dan Abil sama Zidan melihat yang hitamnya sehingga itu adalah dua manusia yang berhadap-hadapan. Gambar berikutnya. Nah, ini sesungguhnya ada dua nih. Ada dua gambar ya. Ini memperlihatkan ada seorang nenek-nenek, wajah nenek-nenek dan wajah gadis muda. Tahu nggak? Ayo gimana wajah nenek-nenek sama gadis muda? Nenek-nenek yang oleh Zidan yang tergambar wajah siapa? Nenek-nenek. Kalau Abil? Gadis muda. Tuh kan beda tuh. Dia menjadi nenek-nenek ketika kita melihatnya dagunya yang panjang ya. Dagunya yang panjang, hidungnya yang besar, matanya lihat ke bawah. Tapi dia bisa sebagai gadis muda ketika hidung itu menjadi dagu gadis dan dagunya nenek itu menjadi lehernya gadis gitu. Ya nanti PR lah teman-teman kalau bisa menunjukkan. Pokoknya ini adalah gambar nenek dan gadis muda gitu ya. Ini bicara persepsi dari mana kita bisa melihat gitu ya.
Nah berikutnya ini gambar apa Zedan? Bebek. Bebek. Zedan mengatakan ini bebek, yang depan itu paruhnya. Kalau Abil apa Abil? Bebek dulu. Bebek juga. Boleh nggak kalau saya bilang itu adalah kelinci loh? Kelinci loh. Boleh nggak? Boleh Bu. Boleh Bu. Boleh ya. Nah, itu telinganya yang. Nah inilah masalah persepsi gitu ya. Nah sekarang berikut ada persepsi dan budaya. Nah ini budaya akan mempengaruhi orang di dalam mempersepsi ya. Jadi persepsi terikat budaya. Kita memaknai pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang dianut. Persepsi seseorang atas lingkungannya bersifat subjektif. Jadi subjektifnya mempersepsi itu. Jangankan beda budaya, yang sama aja bisa seperti itu. Di Indonesia aja banyak budaya bisa beda juga. Apalagi dengan budaya yang luar gitu ya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. Oleh karenanya, tidak ada dua orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada dua orang yang mempunyai persepsi yang persis sama pula. Tadi aja yang gambar itu beda ya. Tapi ini mengenai nilai-nilai gitu, nilai-nilai. Apa sih yang boleh di Indonesia, nggak boleh di tempat lain? Banyak nggak? Banyak. Gitu. Ya, banyak sesuatu yang kalau perempuan jalan dengan perempuan sangat akrab bergandengan tangan, di kita mah biasa ya. Mungkin di negara lain mah kok kayaknya itu nggak wajar begitu, seperti ya hubungan dua orang wanita yang terlarang misalkan gitu ya, atau pria dengan pria gitu ya. Nah itu tidak bisa ya. Atau misalnya dulu ini Pak Deddy Mulyana yang bikin buku ini ya, ketika belajar di luar negeri, belajar bersama di kamar gitu, di apartemennya, dibuka pintunya. Nah mereka orang perempuan temannya Pak Deddy itu sebagai mahasiswa itu protes, kenapa mesti ditutup? Ini kan kita kan nggak ngapa-ngapain ya, tapi kan Pak Deddy sebagai orang Indonesia beragama Islam, dia nggak mau di kamar berdua dengan perempuan. Gitu, beda ya penilaian terhadap hal itu ya. Jadi nggak bisa kalau di sana sih udah biasa. Emang kalau berduaan di kamar itu bagaimana? Dan itu nggak masalah gitu. Kita saja yang menyimpulkan terlalu ini ya, karena nilai budaya yang berbeda gitu ya. Makanya Larry Samovar dan Richard E. Porter mengemukakan 6 unsur budaya yang mempengaruhi persepsi. Kepercayaan, nilai-nilai ya, sikap kita, pandangan atas dunia, organisasi sosial, orientasi kegiatan, dan persepsi tentang diri orang lain gitu ya. Kita mah kalau di Indonesia kalau ada wanita udah cukup umur 30, udah cantik, udah pekerjaannya mapan, itu sebelum nikah, wah kenapa ya? Itu di Indonesia mah pasti kayak buru-buru harus nikah gitu ya, ditanya gitu ya. Tapi kalau di sana di negara-negara lain nggak masalah tuh gitu. Pertanyaan-pertanyaan juga kadang-kadang kalau di Indonesia itu seringkali menyangkut masalah privasi ya gitu. Kalau di sana nggak bisa gitu ya. Nah ini banyak hal contoh-contohnya ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya, sekarang kita membahas tentang kekeliruan di dalam persepsi, kekeliruan atau misalnya kegagalan di dalam persepsi gitu ya. Yang pertama adalah kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi itu bisa terjadi bila kita menyangka bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal, padahal justru faktor eksternal atau sebaliknya. Contohnya misalnya ada seorang selebritas yang selalu membagi-bagikan uang atau benda-benda lainnya begitu ya. Boleh jadi itu adalah yang sesungguhnya, dia memang dermawan, tapi bisa juga dipersepsi itu mah mau mencari perhatian supaya dapat pujian. Nah itu yang tidak bagus ya, itu bisa salah gitu ya, kesalahan di dalam atribusi. Kesalahan atribusi lainnya adalah ketika kita melihat sebuah stimuli, tapi kita yang tidak utuh, sehingga kita
tidak utuh atau tidak lengkap, maka kita berusaha menafsirkan sendiri dan akhirnya salah kita mempersepsi. Contohnya pada gambar berikut ini. Kalau kita gambar yang sebelah kiri ini persepsi datanya belum lengkap, itu kita seperti wah ini nggak bagus sekali nih gambar gitu ya, seperti berasosiasi kepada hal yang tidak bagus gitu ya. Nah ketika gambarnya sudah muncul utuh, oh ternyata itu adalah salah satu bagian dari gambar. Nah, jadi yang sesungguhnya itu adalah gambar kepala anjing dengan lehernya seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi keliru karena informasi atau data tidak lengkap. Nah, bisa seperti itu ya. Kalau data tidak lengkap maka akan salah. Kekeliruan atau kegagalan persepsi lainnya adalah efek halo atau halo efek ya. Jadi kesalahan efek halo merujuk pada fakta bahwa begitu kita memberi kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan menyeluruh itu cenderung menimbulkan efek yang kuat atau penilaian kita atas sifat-sifat yang spesifik. Misalnya, bila dalam suatu hal ia adalah baik, maka kita anggap dia dalam berbagai halnya dia baik. Oh dia itu misalnya putra raja, pasti dia baik. Atau misalnya oh dia kuliahnya di kedokteran, pasti pinter gitu ya. Nah itu bisa salah. Atau kita sebutkan juga di sini kesan pertama itu adalah sebagai yang menyesatkan ya, kesan pertama yang menyesatkan. Misalnya contoh ya, Reynald atau Zidane itu misalkan udah kuliah di sini, ada kecengannya, sudah punya pacar, kemudian pacarnya itu ditanya sama ibunya, nak kamu punya pacar enggak di Bandung, mama pengen kenal deh gitu ya. Sudah gitu, iya mak ada deh mak gitu ya. Terus sudah gitu ditebak deh mama pengen kenal bawa sini gitu ya. Pas dibawa, Reynald itu dengan rambut gondongnya, datang dengan jeans yang bolong-bolong di kakinya, terus mamanya bilang, nak itu pacarmu? Iya, aduh mama gak suka deh, kenapa tuh rambutnya gondrong banget itu, terus celananya bolong-bolong gitu ya. Nah itu ibunya, pacarnya Renal itu dia melihat kesan pertama. Tapi tidak utuh kan. Terus ceweknya Renal mengatakan, aduh ma dia baik sekali, dia tuh pinter, dia rajin ibadahnya gitu ya. Lengkap sekali informasinya. Kan beda kan. Orang tuanya mempersepsinya begitu, keliru. Sementara yang pacarnya Renal itu mengatakan, enggak dia baik banget, jadi dia utuh. Nah jadi tadi yang kesan pertama itu yang menyesatkan, padahal nggak begitu deh ya. Nah itu kekeliruan di dalam persepsi yang jenis efek halo. Kesan pertama bisa menyesatkan. Berikutnya adalah stereotip ya. Karena stereotip itu biasanya menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam satu kelompok. Misalnya, oh dia mana? Dia di geng motor apa? Oh dia orang dari Sumatera Utara. Biasanya orang Sumatera Utara tuh keras. Oh dia adalah orang suku tertentu. Misalkannya ada kan suku Sunda begini, suku Padang begini. Nah itu nggak boleh kita mempersepsi orang berdasarkan stereotip. Karena tidak semua orang seperti itu gitu ya. Itu sebaiknya dihindari. Kita jangan menstereotipkan orang di dalam mempersepsi gitu ya. Kemudian juga prasangka, ya sesuatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka. Konsepnya hampir sama sih dengan stereotip ya, ada prasangka itu. Prasangka merupakan penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman terdahulu. Karena dulu begitu maka pasti yang orang yang seperti tipe begini itu akan sama deh ya gitulah. Nah itu adalah prasangka. Nggak boleh kita mempersepsi orang dengan sebuah prasangka. Tapi kita persepsi orang itu berdasarkan pengalaman kita saja dengan orang tersebut. Tidak boleh dengan prasangka dan tidak boleh dengan stereotip. Ya. Nah, berikutnya adalah dengan gegar budaya. Jadi gegar budaya itu adalah kecemasan yang karena nilai-nilai yang kita anut itu berbeda dengan yang kita hadapi sekarang gitu ya. Ted mengatakan bahwa gegar budaya adalah suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri. Pergi ke luar negeri dengan segala masjid sendiri yang tadinya diladenin itu juga jadi lain atau hal-hal yang banyak hal yang berlaku di tempat sendiri kalau di negara lain, maka ketika gegar budaya itu kita akan repot sendiri gitu ya, gegar budaya.
Jadi kita harus mempelajari bagaimana agar kita bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di mana kita ditempatkan. Ya, itu adalah gegar budaya. Ada contoh nih yang berbeda, yang berikutnya adalah gambar dari bukunya Pak Jalaluddin Rahmat yang di Mesir begitu ya. Ini ceritanya mengenai keluarga berencana, ketika sosialisasi keluarga berencana. Ini yang melakukan sosialisasinya adalah orang Amerika ya. Dia mau menggambarkan, kalau dengan gambar kan bisa lebih cepat mengerti kalau daripada dengan kata-kata karena bahasa ya. Maka dia menggambarkan bahwa kalau seseorang memiliki satu anak, maka bebannya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau dia berjalan agak bungkuk dikit. Kalau anaknya udah 2, bungkuknya udah semakin semakin bungkuk lah badannya. Anak 3 jadi bungkuk sekali, dan ketika anaknya 4 maka dia akan terjerembab aja ya, jadi seperti gitu. Nah, itu mau menggambarkan bahwa pokoknya kalau anak banyak itu bahkan seperti itu deh kondisinya. Cuma yang jadi masalah adalah kalau orang Amerika kan sama dengan orang pada umumnya, orang Indonesia juga, kalau membaca itu kan dari kiri ke kanan. Kalau dengan huruf Arab mah dibacanya dari kanan ke kiri. Jadi oleh orang-orang Mesir itu gambar itu dibacanya dari kanan ke kiri. Makanya dia bingung, kenapa tiba-tiba orang sudah tergeletak dengan ada 4 anak di atasnya gitu. Jadi nggak nyambung kan? Jadi nggak kena sasaran. Karena apa? Karena beda budaya gitu. Sementara kita biasa baca dari kiri ke kanan, membaca gambar juga dari kiri ke kanan. Kalau itu mereka dari kanan ke kiri. Nah, ini adalah hambatan di dalam budaya. Saya punya satu contoh lagi nih tahun 1999 nih ya, ketika di sini Gus Dur menjadi presiden dan Megawati menjadi wakil presiden ya. Nah, dulu menteri lingkungannya itu adalah Sonny Craft. Menteri lingkungannya Sonny Craft, dan di sini yang walhi, wahana lingkungan hidupnya itu adalah Hafid ya, Amy Hafid ya. Nah, dulu tuh selalu dikritisi tuh mengenai masalah lingkungan itu oleh banyak aktivis itu ya, dikritisi terus menerus ya. Nah, ketika ketua walhi ini bersalaman dengan Gus Dur ya, itu ditulis di dalam captionnya ya. Di dalam captionnya itu dikatakan bahwa ketua walhi itu bersimpuh sambil meminta maaf kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, apakah ini bersimpuh? Kalau bersimpuh nggak gitu, sambil minta maaf katanya ya, sambil minta maaf. Nah, ini dipersepsi oleh wartawan sehingga dia bikin judul seperti itu aja ya, Amy Hafid itu ya. Amy Hafid bersimpuh sambil minta maaf kepada Gus Dur gitu ya. Kalau kita secara gamblang juga secara jelas kasat mata bisa melihat bahwa ini adalah bukan bersimpuh, bukan posisi bersimpuh. Dan ternyata besoknya ada jawaban dari Amy Hafid di surat kabar itu bahwa dia tidak meminta maaf kepada Gus Dur. Bahwa dia memang mengkritiknya, memang mengkritik tapi tidak minta maaf. Tapi kenapa wartawan mengatakan Amy Hafid minta maaf? Karena apa? Di dalam persepsi seringkali orang mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan antara peristiwa-peristiwa sebelumnya. Karena seringkali Amy Hafid itu mengkritisi kebijakan Sonny Craft. Jadi seolah-olah ketika ketemu itu minta maaf, padahal enggak. Nah, ini adalah kesalahan persepsi karena mengait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali. Nah, demikian teman-teman mengenai persepsi, dan terakhir adalah kekeliruan di dalam persepsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan pada media pembelajaran Prodi Jurnalistik.